dipersembahkan oleh didukung oleh Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Monitor Mudik 2025 bersama saya Valencia Belvinci. Kali ini kami hadir kembali untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi seputar kondisi terkini arus balik Lebaran di sejumlah wilayah yang akan disampaikan oleh tim liputan Metro TV. H+2 Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama pagi hari ini terpantau ramai lancar. Sementara kalau di Pelabuhan Merak terpantau kondusif pemirsa. Untuk mengetahui informasi terkini sudah terhubung bersama kami ada rekan Konita Rahman dan ada Elma Rosana. Itu langsung dari gerbang tol Cikatama. Saya mau ke Konita terlebih dahulu. Konita, selamat pagi. Apakah masih banyak pemudik yang berangkat pada periode arus balik hari ini? Ya, selamat pagi Valen. Kalau kita melihat memang berdasarkan pantauan pada pagi hari tadi masih ada pemudik yang akan menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera, akan tetapi para pemudik tidak sebanyak atau tidak sepadat pada periode arus mudik. Dan kalau berdasarkan pantauan kami, biasanya tren pemudik ini lebih menyukai untuk menyeberang pada malam hari, namun di periode arus balik berdasarkan pantauan kami sejak kemarin juga di hari H Lebaran hingga saat ini pada H+2 Lebaran, para pemudik ini lebih suka menyeberang pada pagi hari sampai ke sore hari. Dan untuk kepadatan yang lebih tinggi ini berada di sekitar siang sampai ke sore hari. Akan tetapi kepadatan tersebut tidak sampai harus dilakukan rekayasa atau sistem untuk mengurai kepadatan seperti yang dilakukan pada periode arus mudik kemarin, seperti ada single ticketing system, lalu kebijakan ganjil genap, delay system, hingga juga buffer zone ini sudah ditiadakan di ASDP di Pelabuhan Merak. Akan tetapi memang untuk menghadapi periode arus balik ini dari pihak ASDP dan juga pemerintah menyediakan total ada 30 kapal untuk menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Ini akan disediakan 30 kapal, sementara itu untuk pemudik yang akan menyeberang pada periode arus balik dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa, ini disediakan ada 31 kapal. Dan juga dari pihak ASDP dan juga pemerintah akan memberlakukan sistem diskon tarif penyeberangan dari Pulau Bakaheni menuju ke Pulau Merak. Ini yang akan dimulai pada tanggal 3 April 2025 waktu Indonesia Barat pukul 12, lalu akan berakhir pada tanggal 7 April 2025 waktu Indonesia Barat juga pukul 12. Dan kebijakan diskon ini akan diterapkan sebesar 21% hingga 36%. Sehingga ini dapat membantu para pemudik untuk arus balik dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Ini ditujukan khusus untuk para kendaraan penumpang begitu. Dan untuk 3 pelabuhan utama yang digunakan untuk periode arus balik dari Lampung ke Jawa ini ada Pelabuhan Bakaheni, Pelabuhan Bandar Bakau Jaya atau BBJ Muara Pilu, dan juga ada Pelabuhan Wika Beton yang akan disiapkan sebagai langkah apabila terjadi lonjakan penumpang pada periode arus balik. Karena kalau kita melihat prediksi dari periode arus balik ini puncaknya akan terjadi pada H+5 sampai juga H+6. Ini tandanya akan dimulai pada tanggal 5 April nanti hingga juga tanggal 6 April. Dan untuk beberapa kebijakan yang sempat disiagakan oleh ASDP, ini ada kebijakan yang sudah saya sebutkan tadi, ada buffer zone, delay system, ini nanti juga akan dilakukan untuk menghadapi periode arus balik. Akan tetapi kalau berdasarkan pantauan kami sejak kemarin, bahkan di Pelabuhan Merak untuk kendaraan yang tiba ini sungguh sangat lancar, tidak ada kemacetan, sehingga para pemudik yang tiba di Pulau Jawa ini langsung dapat meninggalkan Pelabuhan Merak tanpa ada kepadatan. Sementara itu, untuk berdasarkan data sementara, Valen, kalau kita melihat para
pemudik ini lebih menyukai untuk menyeberang ke Pulau Jawa pada H+ Lebaran. Demikian yang dapat saya laporkan dari Pelabuhan Merak. Kembali ke Anda di Studio Valen. Baik, terima kasih Konita tadi dari Pelabuhan Merak. Pemirsa, kita lihat bagaimana situasi di Cikatama. Ada rekan Elma di sana. Elma, selamat pagi. Bagaimana situasi di Jalan Tol Jakarta Cikampek pagi ini? Ya, Valen dan juga pemirsa, pagi ini situasi di Jalan Tol Jakarta Cikampek terpantau lancar, malah cenderung landai. Nah, jika dibandingkan dengan H+1 kemarin pada tanggal 1 April 2025 pada jam yang sama, sekitar pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat, menurut data dari Jasa Marga Trans Jawa Tol, ini terjadi penurunan dari volume kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama menuju ke arah timur Trans Jawa. Nah, pada hari kemarin ini ada sekitar lebih dari 15.800 kendaraan yang melintas pada pagi hari. Namun hari ini hanya berkisar pada 9.000 kendaraan atau menurun sekitar 40%. Sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah timur menuju ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikatama, ini masih cenderung sama, sekitar 3.000 kendaraan yang melintas pagi ini. Nah, masih banyaknya kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke timur. Ini juga sesuai dengan pernyataan Kapolri yang memang menyatakan masih ada sekitar 20% dari masyarakat yang belum melakukan mudik, sehingga diprediksi perjalanan mudik baru akan dimulai pada hari H Lebaran ataupun H+ Lebaran. Dan selain itu, Valen dan juga pemirsa, ini dominasi dari kendaraan yang melintas di Jalan Jakarta Cikampek didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga bus yang banyak berplat B atau dari Jakarta. Tidak adanya truk yang melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek dikarenakan memang adanya SKB dari Kementerian Perhubungan, Kementerian dari Polri dan juga Kementerian PU yang bahwa mengungkapkan adanya pembatasan truk yang melintas di jalan tol selama masa periode Lebaran hingga nanti pada tanggal 8 April 2025. Nah, terkait dengan rekayasa lalu lintas, ini kami melihat di posko pantau yang ada di depan kantor Jasa Marga, ini mulai mengangkut adanya kon orange yang menandakan bahwa adanya antisipasi rekayasa lalu lintas kontraflow yang akan diberlakukan apabila memang ada lonjakan dari volume kendaraan yang melintas pada hari ini. Karena jika kita melihat pada hari H dan juga H+1 kemarin, ini juga diberlakukan kontraflow dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 65 secara situasional. Selain itu, untuk arus baliknya sendiri, Valen dan juga pemirsa, ini akan diprediksi jatuh pada tanggal 3 sampai 7 April 2025 dan tentu sudah ada antisipasi ataupun strategi dari rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh pihak kepolisian, kemudian juga Jasa Marga. Karena hari ini dari tol Jakarta Cikampek 2 Selatan ini telah dibuka dan sesuai dengan diskresi kepolisian dibuka pada pukul 7 sampai 17.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan tujuan untuk mengurai arus lalu lintas pada periode arus balik Lebaran tahun ini. Selain itu, Valen dan juga pemirsa, strategi lainnya adanya one way lokal yang akan diberlakukan pada besok pada 3 April 2025 dan one way nasional yang akan diprediksi pada 6 April 2025 sebagai puncak arus mudik. Demikian Valen yang dapat saya sampaikan. Untuk laporan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Minanti Rohanta dari Res Area 86. Silahkan Minanti dengan laporan Anda. Ya, saat ini saya sudah berada di Res Area 86 Tol Cipali. Jadi res area ini memiliki dua sisi, baik ke arah Cirebon ataupun ke arah Jakarta. Walaupun dengan tipe B, res area ini masih menjadi tempat favorit nih bagi pemudik. Terlihat ya di sisi kiri saya banyak mobil yang terparkir. Tepat depan saya pun sepertinya ini juga mau mudik karena bawaannya banyak di dalam. Saya coba tanya-tanya. Permisi Ibu, izin saya mau tanya-tanya. Saya buka ya Ibu, permisi. Dengan siapa ini namanya Ibu? Ella. Ibu? Ibu Ella Ibu Ella mau mudik kemana? ke Ciamis, Panjalu. Ke Ciamis, Panjalu. Dari mana tadi berangkatnya? Bekasi. Dari Bekasi. Iya. Berarti nanti perjalanan berapa lama ini Ibu? Ya insya Allah jam 10 datanglah ke kampung. Oh, sampai di kampung jam 10 malam. Waduh, perjalanan panjang nih. Bawa bekal apa Ibu selama perjalanan? Ini kacang. Oh, kacang untuk cemilan. Makanan berarti ada? Nah, ini nasi juga.
Waduh, ini ibu masak nih. Iya. Apa ibu masak apa tadi? Capcay ya ibu? Kalau misalnya Capcay benar sama ya? daging sapi rendang ini. Aduh, mantap buat keluarga ya bu di jalan. Selain itu ada apa lagi? Ada ini permen. Permen apa ibu? Super. Kenapa ibu bawa permen tersebut? Ini kan asam, seger. Oke. Biar nggak ngantuk. Oke, karena malam hari ya sampainya. Karena ibu bawa permen Super Super, ada bantuan untuk mudik dari Super Super. Meleknya jreng langsung on lagi bersama dengan Metro TV. Thank you. Baik, makasih banyak ibu. Hati-hati di jalan, selamat sampai Ciamis ya. Demikian informasi, sama-sama ibu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jadi pemudik yang masih mau balik ke kampung halaman bisa nih beristirahat di rest area 86 apabila mau mengarah ke Cirebon. Sedangkan mau mengarah ke Jakarta, pemudik pun masih bisa nih beristirahat di tempat yang sama yaitu di rest area 86B. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, itu tadi laporan jurnalis Metro TV untuk Anda langsung dari lapangan terkait informasi terkini. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda dan bisa menjadi referensi bagi Anda menentukan waktu mudik dan juga jalur balik yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV. Balik Lebaran, aman hingga tujuan. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.